Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Sayuwiwit Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya ditemani oleh Ibu Siti Komariah SPD dari SDN Bayu, Kecamatan Senggon, Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Bayu, yang mana pada pagi ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Ibu juga sehat, urusan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya mau sedikit ada beberapa pertanyaan dalam wawancara dalam tugas saya sebagai calon penggerak. Mungkin saya minta waktunya sebentar untuk wawancara. Bisa kan Ibu? Bisa. Oke. Di sekolah itu kan biasanya ada permasalahan-permasalahan yang mana sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya seperti itu ya. Jadi sebagai kepala sekolah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan, membedakan itu seperti apa? Ini ya, biasanya jika ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Iya, nggak sengaja gitu ya, Karena tidak sengaja. Iya. Nah, kadang-kadang itu saya tanya, kenapa kok terlambat? Katanya ibunya kerja, dia harus menemani adiknya sebentar sebelum berangkat ke sekolah. Jadi seperti itu. Ditanya dulu, diidentifikasi dulu, tidak langsung memberikan hukuman ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya selama ini tidak langsung serta-merta memberikan hukuman kepada anak yang terlambat. Jadi ditanya apa alasannya. Jadi tidak seperti itu. Atau bisa juga ada siswa yang berkelahi. Ya. Itu ya ditanya penyebabnya dulu apa. Tidak langsung menghukum kedua-duanya. Jadi Atau tidak sepihak gitu ya. Jadi tidak sepihak. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya. Jadi tidak langsung serta-merta menghukum, tapi diidentifikasi dulu, ditanya dulu kenapa kok bisa telat, kenapa kok berkelahi, seperti itu ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum
kita mengambil keputusan. Jadi kekompakan itu merupakan hal yang nomor satu. Iya. Jadi kami berusaha mencapai kesepakatan secara adil untuk semuanya. Jadi tidak memihak kepada siapapun. Jadi yang nomor satu adalah intern dulu, Iya. yang mana itu intern itu memang harus harus Supaya tidak melebar kemana-mana. betul. Intern di sini sudah kuat, maka nanti ke depannya juga ya. Oke, bagus sekali. Oke, terus ada lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami gunakan itu yang pertama, kita kumpulkan semua informasi yang terkait. Yang pertama, yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, pertimbangan dampak keputusan untuk semua orang. Jadi tidak hanya perseorangan, untuk semua orang. Kemudian kita diskusikan dengan tim. Karena kita di sini ini bukan perseorangan, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tapi kita merupakan tim. Kita harus gampang. Jadi kita melibatkan tim. Ada tim yang sudah di SK-kan sekolah dulu. Oh ya, bagus. Jadi kita ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Setelah itu baru kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Betul sekali. Jadi sebagai kepala sekolah itu harus ada langkah-langkah, tahapan-tahapannya untuk mengambil keputusan. Tidak harus langsung ini seperti ini, tapi melalui edukasi, ya tahapan-tahapan dan diskusi dengan tim-tim yang sudah terbentuk kayak tim penanggulangan kekerasan seperti itu ya. Terus kan ini di sini ya kita pasang berbagai poster-poster dan sebagainya untuk mendukung semuanya. untuk mendukung bahwa kita itu selalu Misalnya anti bullying, anti merokok dan seterusnya. Karena sekarang memang bullying lagi marak ya. Iya. Baik itu dari anak-anak, terus orang tua, dari kita sebagai guru di sekolah, kita antisipasi di sekolah kita. Luar biasa sekali usahanya ya. Ada poster, kalau anak SD kan sudah bisa baca poster. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika memanusiakan manusia. Wah, itu sangat luar biasa ya Bu ya. Kata-kata memanusiakan manusia sangat Jadi luar kita biasa. saling menghargai, Betul. saling menghormati. Tidak pandang itu anak siapa, tidak pandang itu siapa, dari suku apa, agama apa gitu. Jadi kita saling menghormati. Ya, saling menghormati, dan itu memang apa ya? Tapi untuk menjalankannya kan mau proses ya. Nah, butuh proses yang cukup lama juga. Baik Ibu, jawabannya sangat luar biasa sekali. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika ini? Tantangan yang kita hadapi yaitu termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan
yang diterima oleh semua pihak. Betul sekali, Bu. Terus kalau umpamanya seperti itu, langkahnya gimana, Ibu? Dalam kadang-kadang kan sulit ya kita untuk mengambil keputusan karena semua orang itu kan tidak sama karakternya. Mungkin kalau kita mengambil keputusan itu menurut kita benar dan itu tepat, kadang-kadang di orang lain itu kita merasa tidak adil dengan mereka seperti itu. Jadi itu memang keputusan yang tepat ya, Bu ya. Tidak mengambil keputusan di satu pihak tapi di semuanya. Jadi kita yang musyawarah juga Iya. untuk mengambil keputusan. Meskipun itu dirasa sangat baik, tapi memang kalau keputusan itu yang benar, ya kita ambil. Jadi tidak menjadikan yang lain sudah. Tidak langsung Ibu sebagai kepala sekolah harus langsung mengambil keputusan, tapi melalui musyawarah Ya, dulu. kita musyawarahkan kalau memang berat. Iya. Iya, luar biasa sekali. Jadi kolaborasi itu masih penting sebelum kita jadi pimpinan ya, Bu ya. Tapi kolaborasi dengan rekan kerja atau dengan sama-sama guru itu sangat luar biasa karena memang Maju itu tidak bisa sendirian, tidak bisa. tapi harus lewat tim. Semuanya lewat tim. semuanya lewat tim. Teamwork yang solid. Bu, saya luar biasa sekali ya untuk percakapan kita, wawancara kita hari ini nyambung banget ya, Bu. Nah, untuk itu apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya. Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya juga membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tapi tetap fleksibel jika situasinya berubah. Seperti itu, jadi tidak ada jadwal gitu ya, Bu. Kita fleksibel, kalau ada masalah kita ambil keputusan seperti itu ya, Bu ya. Iya, soalnya kalau masalah itu kan tidak terduga ya, Bu ya. Iya, tahu-tahu enak-enak tenang tuh ada masalah. Ada saja masalah dalam sekolah, apalagi dengan jumlah murid yang begitu banyak, Ya, cukup banyak atau dengan guru yang begitu banyak, pasti ada saja permasalahan yang mana membuat kita harus mengambil keputusan dan itu harus adil-adilnya. Ya, karena kan karakter masing-masing individu itu kan nggak Iya, sama. betul. Jadi kita harus bisa mengayomi semua. Iya betul. Untuk menjalankan tugas, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi dukungan dari tim yang kompak dan solid, memiliki pedoman etika yang jelas itu sangat membantu. Dukungan dan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Iya betul ya, Bu ya. Berarti yang intern antara kepala sekolah dan guru itu memang harus solid dulu ya, Bu ya. Setiap kita sebagai kepala sekolah kalau ada apa-apa ya pasti harus koordinasikan melibatkan semua. Iya, karena kita tidak bisa sebagai kepala sekolah juga itu kan pengambilan keputusan itu kadang-kadang yang harus melalui rapat kecil intern bersama semua teman-teman guru ya. Betul. Jadi musyawarah itu kita usahakan nomor 1. Kita harus kompak supaya solid. Oke. Terima kasih Bu, karena memang dari dalam dulu yang kita kuatkan supaya tidak
cepet goyang kena eksteren angin dari luar. Luar biasa sekali Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu, yang nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika ini? Jadi saya belajar bahwa keterbukaan, jadi komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Jadi saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta refleksi fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Jadi kita berusaha untuk terbuka supaya tidak ada suzon dan kecurigaan gitu seperti itu. Jadi saya menomorsatukan itu. Iya, itu memang kalau itu diterapkan sungguh-sungguh itu sangat luar biasa, nantinya itu ke depannya juga lembaga itu lebih kuat, karena kalau di dalamnya kuat seperti yang kita sampaikan tadi, kalau di dalamnya kuat maka lembaga itu akan kuat. Yang jelas kita tingkatkan kerukunan, dan dimana yang tadi itu memanusiakan manusia juga sangat penting. Nah, Ibu, untuk wawancara hari ini sangat luar biasa sekali ya. Saya juga bisa memetik pelajaran dari pembahasan yang wawancara untuk hari ini. Mudah-mudahan nantinya ke depan sekolah Ibu SD Bayu 5 semakin terdepan dan guru-gurunya di dalamnya semakin solid, sehingga nanti program-program yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama saya, membantu tugas saya Ibu ini dalam rangka wawancara demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Amin. Mudah-mudahan jenengan juga sehat. Amin. Yang terpenting setelah jenengan memperoleh predikat guru penggerak itu tidak hanya selesai sampai di sini. Yang penting kelanjutannya supaya anak-anak bangsa ke depannya menjadi lebih baik lagi, terutama akhlaknya. Terima kasih Ibu untuk motivasinya. Saya sangat salut sekali, terharu sekali kalau ada itu sebuah titipan buat saya untuk kedepannya. Memang motivasi saya ikut guru penggerak itu ya satu, untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, wawasan pendidikan yang nanti imbasnya itu juga untuk peserta didik, untuk mendidik anak. Iya. Bagaimana pembelajaran itu nanti sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Matur nuwun Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin itu yang bisa untuk wawancara kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali dan bisa wawancara kembali di season yang lain. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Demikianlah untuk wawancara dalam sesi 1 ini dengan Ibu Siti Komariah SPD, Kepala SDN 5 Bayu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Holima, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya wawancara yang kedua bersama Pak Eza. Pak Eza adalah Kepala Sekolah SDN Bayu 1, yang mana nanti akan saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak Eza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Pak? Amin, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Dalam acara ini saya akan mewawancarai jenengan terkait dengan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita ketahui bahwasanya di sekolah itu memang
kadang-kadang ada saja kejadian-kejadian yang mana kepala sekolah itu dituntut untuk mengambil keputusan secara seadil-adilnya, seperti itu ya Pak Ge. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama antara itu keluarnya etika yang bertentangan dengan nilai-nilai dengan moral. Contoh yaitu kejadian antara keluarga yang broken home di rumah ya. Itu sangat berpengaruh dalam berdampak sekali dengan keputusan-keputusan yang ada di sekolah. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan itu kita harus tahu dan harus mengerti serta seadil-adilnya untuk mencari informasi untuk pengambilan keputusan itu dengan hati-hati. Betul sekali Pak. Jadi kalau kita ada permasalahan, kita tidak langsung saja mengambil keputusan di satu pihak, tapi dengan identifikasi dulu ya Pak Ge. Dengan adanya kita wawancara dengan anak tersebut seperti itu. Bagus sekali Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita pertama-tama harus mencari informasi serta mengumpulkan teman-teman untuk kita ajak berembuk, bermusyawarah dalam mengambil keputusan ini, sehingga kita dalam mengambil keputusan ini akan tahu keputusan mana yang terbaik, mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita jalankan, sehingga keputusan ini nantinya bisa clear dan clean ke depannya dan bisa untuk acuan. Barangkali ada putusan-putusan berikutnya, kita selalu mengandalkan untuk selalu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, terutama ya yang pejabat-pejabat atau organisasi yang ada di sekolah ini, misalnya guru, wali murid, serta komite sekolah itu kita ajak berembuk untuk mengambil keputusan tersebut. Wah, luar biasa sekali. Jadi kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan warga sekolah yang di situ ada wali murid, ada juga rekan-rekan guru dan juga komite. Berarti mengedepankan asas berkolaborasi dan selalu berkoordinasi untuk memutuskan sesuatu hal gitu supaya kelihatan adil dan tidak sepihak. Seperti itu nih Pak Ge. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama kita harus mengumpulkan informasi-informasi. Betul. Informasi-informasi harus kita kumpulkan dengan juga mengumpulkan data-data, baik itu kita cari data secara ke narasumber dan sebagainya, juga data-data yang mendukung, sehingga dalam mengambil keputusan kita ini akan mengambil keputusan yang terbaik dan selalu berhati-hati, karena sebuah keputusan itu harus kita jalankan, karena keputusan itu tidak kita ambil dengan bijak dan hati-hati akan jadi dilema di kemudian hari keputusan tersebut. Betul sekali Pak, bahwa kita sebagai kepala sekolah itu memang harus lebih Pak, untuk mengambil keputusan itu harus lebih bijaksana seperti itu. Dan itu pun tidak, meskipun sebagai kepala sekolah kan tidak harus mengambil keputusan sendiri, ada tim-timnya seperti itu. Luar biasa sekali Pak Esa, berarti di sini mengedepankan asas koordinasi untuk mencapai mufakat. Terus hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang efektif itu adalah di mana kita selalu melibatkan semua pihak untuk mengambil keputusan itu dengan cara bijak, serta menggali apa-apa yang ada di
sekolah ini sebagai kompetensi untuk mengambil tindak lanjut sebuah keputusan. Jadi langkah-langkahnya ini adalah kita harus bisa mengidentifikasi, mengumpulkan informasi dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah ini harus kita tempuh agar kedepannya dan berikutnya tidak rancu dalam mengambil keputusan. Wah, luar biasa sekali ya langkah-langkahnya Pak untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Tetapi juga seperti itu kita juga harus berhati-hati seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangannya adalah sebuah keputusan tidak bisa memuaskan sebuah pihak. Betul sekali Pak. Sebabnya namanya keputusan itu mesti ada salah satu yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Sehingga dalam mengambil keputusan ini kita ambil hal yang mudaratnya dan yang juga hal-hal yang baik, mudaratnya itu harus kita kembangkan sehingga dalam mengambil keputusan itu mana yang lebih bermanfaat daripada yang tidak, sehingga yang merasa tidak bermanfaat ini jelas tidak puas. Jadi segala mengambil keputusan itu tantangan kita adalah yaitu kita bukan sebuah pemuas ya. Kita ini tidak sebuah pemuas, tapi kita harus memuaskan, sehingga kita dalam mengambil keputusan harus selalu hati-hati karena tantangan ini yang paling berat adalah semua keputusan atau kebijakan itu tidak bisa memuaskan sebuah pihak. Betul sekali Pak, karena memang karakternya orang itu beda-beda ya Pak. Kadang-kadang juga bisa memanage emosi dan juga bisa menyadarkan diri sendiri bahwa itu memang saya yang salah dan legowo dengan keputusan yang diambil. Tetapi juga ada yang memang sudah legowo, sudah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan harus diperbaiki. Luar biasa sekali Pak. Untuk yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa dan Bapak jalankan nomor-nomor? Terima kasih. Jadi intinya dalam dilema itu ya memang ulangi Bu tadi saya. Maksud seperti ini, apakah Bapak memiliki sebuah terima kasih, jadwal tertentu? Jadi namanya kasus itu datanya tiba-tiba. Betul. Jadi tidak bisa kita terjadwal secara rinci. Namun bisa kita rencanakan. Jadi gini maksudnya. Suatu kasus, contohnya kemarin kejadian anak-anak selama ini gurau sampai terjadi ini, kita kan tidak tahu anak-anak pas waktu ini ada kasus. Betul sekali Pak. Tapi meskipun kejadian itu secara tiba-tiba, tapi tetap kita itu untuk menyelesaikan kasusnya agar baik, tetap kita rencanakan sesingkat-singkat mungkin, secepat-cepatnya, sehingga waktu yang kita butuhkan harus kita rencanakan secara cepat pula. Jadi seumpama kasus itu datangnya hari Senin, begitu hari Senin itu jam 7 katakan, kita sudah harus membuat rencana nanti monggo pertemuan jam sekian, sehingga rencana itu secara tiba-tiba, tapi pun kita meskipun tiba-tiba waktu itu kita luangkan untuk membuat rencana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Betul sekali Pak, karena memang untuk sebuah masalah itu kan memang tidak bisa direncanakan, datangnya tiba-tiba, jadi fleksibel aja nanti untuk pengambilan keputusan. Meskipun seperti itu juga harus ada pertimbangan agar semua pihak menerima seperti itu, nggih Pak? Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, faktor-faktor yang sangat membantu adalah adanya kerjasama, kolaborasi, serta faktor-faktor lain yang mendukung, misalnya
tim, kita buat sebuah tim Timnya, itu Pak. ya Oke. berjalan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, sehingga faktor-faktor ini adalah faktor yang mendukung baik kita untuk melakukan kegiatan penanganan kasus ini, dilema kasus ini, sehingga dilema kasus ini bisa kita seminit mungkin kita arahkan, kita jalankan sehingga kasus ini cepat kita selesaikan serta bisa kembali lagi secara normal sebagai lembaga pendidikan. Iya, berarti ada timnya di Iya. sekolah ya Pak. Kayak tim penanggulangan kekerasan. Iya. Itu apa sudah di SK-kan seperti itu Pak? Oh sudah. Oh, nggih, luar biasa sekali. Jadi kita koordinasi dengan tim yang sudah dibentuk sekolah. Nanti juga koordinasinya untuk menyelesaikan masalah itu juga koordinasi dengan tim tersebut. Luar biasa sekali. Timnya juga dari guru-guru nggih Pak nggih? Dari Tim guru. guru terus ya Ada juga komitenya. ada komite juga Iya. dari wali murid. Sebabnya kalau semua guru itu kolaborasinya menggali masalahnya tidak mungkin akan bisa Betul, sedalam nggih. mungkin gitu. Nggih, harus melibatkan kalau itu kasusnya Pemangku kepentingan lah, Nah, nggih. semua pemangku kepentingan. Kalau itu dari kasusnya itu dari murid, otomatis kita harus menggali dari rumah di rumah gimana. Iya, Jadi wali orang murid tua dan yang sebagainya. terlibat di situ karena pendidikan di sekolah itu sama pendidikan di rumah banyak di rumah ya Pak. Iya, Jadi iya. dominannya itu di rumah Iya. gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Yaitu bahwa pemecahan masalah atau pemecahan kasus dilema etika ini, pelajaran yang kita ambil adalah adanya kerjasama, terus tim bergerak, semua pemangku kepentingan mendukung untuk jalannya menyelesaikan kasus ini adalah sangat mendukung. Jadi kerjasama, gotong royong lah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga dalam mengambil keputusan, kasus ini adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang hati-hati. Luar biasa sekali Pak kalau kita mengedepankan asas gotong royong, kerjasama. Pemerintahannya itu maksudnya untuk tidak kelihatan otoriter Iya. seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Ese itu sudah sangat luar biasa, dan itu juga sudah nantinya juga akan dampaknya ke berpihakan kepada murid begitu ya Pak. Pak, untuk wawancara ini mungkin sudah 8 pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Nggih. Mudah-mudahan nanti Bapak selalu sehat dan Amin. sebagai kepala sekolah juga semakin eksis dan semakin bijaksana dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam season acara yang berbeda. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke, terima kasih untuk wawancara yang kedua hari ini sudah selesai dan sudah ada kesepakatan yang diambil oleh Pak Esa yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.
Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak,